Baik, perkenalkan nama saya Nabila Najwa Lutfia dengan NPM 1301110250091. Di sini saya menggunakan skema literatur review dengan judul Peran Strategis Non Farmakologis Berbasis Gaya Hidup dan Diet dalam Pencegahan dan Manajemen Hipertensi pada Lansia. Jadi yang pertama, hipertensi pada lansia merupakan suatu masalah kesehatan yang paling umum dan banyak yang berdampak nyata terhadap jumlah penyakit dan jumlah kematian. Jadi di Indonesia ini banyak sekali lansia-lansia yang terjadinya hipertensi karena pada saat muda tidak mm, pola hidup sehat. Dengan pola hidup sehat. Setelah itu adanya jumlah kasus yang tinggi karena hipertensi pada lansia ini dapat juga menyebabkan resiko penyakit kardiovaskular seperti stroke, gagal jantung, penyakit ginjal dan penurunan kualitas hidup. Sehingga dapat menekan bahwa pencegahan hipertensi pada lansia melalui gaya hidup dan diet itu merupakan langkah yang efektif, aman dan dapat meningkatkan kualitas hidup. Setelah itu adanya eh, seperti prevalensi hipertensi lansia, pencegahan dalam diet, pencegahan dalam gaya hidup, dan dampak bagi lansia. Gaya hidup sehat juga dapat dilakukan dengan jalan kaki, senam, lansia, yoga. Pola diet yang sehat juga seperti rendah garam, banyak mengonsumsi sayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Serta melakukan pengecekan rutin dan memberikan edukasi. Dan adanya pendekatan berkelanjutan, yaitu dengan perawatan medis, dukungan dari keluarga, dan adanya peningkatan dari kesadaran masyarakat sendiri. Jadi, perawatan medis itu berguna untuk eh, mengontrol dan memberikan edukasi kepada masyarakat lansia, terutama untuk lansia tentang hipertensi. Setelah itu, dalam pengobatan ini, dalam terapi non farmakologi sendiri itu bukan hanya bagi penderita hipertensinya saja, tetapi butuh dukungan dari keluarga atau masyarakat sekitar. Setelah itu ada hipertensi. Nah, hipertensi ini merupakan tekanan darah yang melebihi batas normal di mana sistoliknya 140 dan diastoliknya 80 mmHg. Setelah itu hipertensi juga ada hipertensi primer dan sekunder, serta ada krisis hipertensi. Hipertensi primer sendiri hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Penyebab dari hipertensinya itu sekitar 90-95% masyarakat mengalami hal tersebut. Setelah itu ada hipertensi sekunder, di mana hipertensi sekunder itu diketahui penyebabnya. Setelah itu ada krisis hipertensi, di mana krisis hipertensi itu merupakan penurunan tekanan darah sesegera mungkin. Setelah itu dari krisis hipertensi sendiri ini terdapat dua jenis, yaitu hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Hipertensi emergensi ini atau darurat itu di mana dilakukan atau diperlukan penurunan darah sesegera mungkin dengan obat antihipertensi parenteral karena adanya kerusakan pada organ yang ditandai dengan tekanan darah lebih dari 220 dan 140 mmHg. Setelah itu ada hipertensi urgensi, di mana hipertensi urgensi ini merupakan suatu atau situasi di mana peningkatan tekanan darah yang bermakna tanpa adanya gejala. Jadi kalau yang urgensi ini nggak ada gejala atau nggak ada kerusakan organ dan itu bisa turun dalam waktu beberapa jam. Itu ditandai dengan tekanan darah lebih dari 180 dan 110 mmHg. Setelah itu, pada hipertensi lansia itu terjadinya peningkatan sistolik dan biasanya dikarenakan adanya kekakuan di pembuluh darah dan penurunan elastis di pembuluh darah. Adapun secara patofisiologinya, hipertensi itu yang pertama mengaktifasi sistem saraf simpatis, lalu dapat mengganggu fungsi ginjal dan dari ganggunya fungsi ginjal dapat mengaktifasi renin-angiotensin aldosteron system. Dari renin-angiotensin aldosteron system terjadinya vasokonstriksi. Nah, dari vasokonstriksi ini terjadinya retensi natrium dan air. Dari retensi natrium dan air dapat meningkatkan volume darah. Nah, dari volume darah itu terjadinya resistensi pada perifer.
Setelah itu ada pengobatan. Nah, pengobatan ini yang non farmakologi itu ada dua, ada pola diet dan ada pola gaya hidup. Pola diet ini dengan cara makan buah-buahan, makan kacang-kacangan, ikan, unggas, dan produk rendah lemak atau bebas lemak. Setelah itu, sedangkan kalau untuk gaya hidup, bisa melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki, senam lansia, dan dapat dilakukan sekitar 2 sampai 3 per minggu. Setelah itu adanya penurunan berat badan, mengurangi konsumsi alkohol, karena alkohol juga pengaruh besar dalam penyebab hipertensi, dan merokok juga dapat memperburuk penyakit hipertensi itu sendiri. Jadi sekian dari saya, dokter. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.